Hai guys, balik lagi sama aku Rin di GMP Story. Tempat dimana kita akan berbagi fiksi horor, creepypasta, teka-teki riddle, cerita misteri, atau pengalaman horor yang menyelinap dalam kehidupan sehari-hari. Di video kali ini kita akan dengerin cerita tentang Rita yang sering banget mendapati banyak gangguan di rumahnya sendiri. Gangguan-gangguan itu bukan cuma sekedar bayangan yang lewat atau suara-suara bisikan, melainkan beberapa gangguan ekstrim yang benar-benar mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Sebelum kita dengerin ceritanya Rita, jangan lupa pasang earphone di telinga kalian supaya sensasi horornya bisa lebih terasa. Dan ayo, kita dengerin cerita Rita sama-sama. Hai, aku Rita. Kali ini aku akan ceritain tentang kejadian horor yang sering kali aku alami di rumah. Awalnya aku emang udah curiga kalau ada yang gak beres sama rumah aku. Karena gangguan yang aku alami itu udah terlalu sering dan juga terkadang malah ekstrim. Sebelumnya aku mau kasih tahu kalau di rumah ini kita emang cuma tinggal bertiga. Selain aku, ada papa aku yang usianya udah lumayan tua. Kurang lebih sekitar 50 tahun lah. Satu lagi, aku tinggal sama kakak perempuan aku yang usianya cuma beda 1 tahun sama aku. Dia lebih tua 1 tahun. Suatu hari salah satu teman aku, sebut aja namanya Anti. Dia salah satu teman aku yang lumayan sering main ke rumah juga. Dan dia pernah bilang, kalau di rumah aku ini, suasananya emang agak lain. Bisa dibilang suram. Tapi kalau dibilang kurang lampu, ya enggak juga sih. Semua ruangan ada lampunya. Nggak ada satupun yang dibiarin gelap. Cuma emang sih, lampunya itu warnanya emang bukan putih. Bisa dibilang cukup redup sih memang. Mungkin juga sih, ini yang menjadi salah satu penyebab kenapa suasana rumah aku jadi kelihatan suram dan juga agak sedikit horor. Pernah suatu hari aku baru pulang kerja karena udah capek banget dan bukannya ganti baju atau bersih-bersih badan, aku malah langsung tidur. Tapi di antara rasa ngantuk dan juga masih setengah sadar itu, aku ngeliat kayak ada sosok yang merhatiin aku dari jendela. Sosoknya itu aneh, kayak gosong, terus mukanya itu juga kayak bolong-bolong. Dia ngintip dari balik jendela dan seolah-olah merhatiin aku yang lagi tidur. Aku juga sempet denger dia bilang, di belakang, aku ada di belakang. Sambil sesekali ngetok jendela. Seolah mau ngasih tahu aku kalau dia emang lagi ada di situ. Dan dia juga kayak mau nunjukin sekalian juga biar aku tahu. Biar aku natap dan ngelihat ke arah dia. Tanpa aku tahu dan gak ngerti juga maksud dia itu sebenarnya apa. Jadi di belakang itu emang ada kamar kakakku sih sebenarnya. Tapi kamar itu jarang banget ditempatin kalau malam. Karena kakakku ini kerjanya selalu malam. Selalu masuk malam. Dia cuma nempatin kamar itu kalau lagi libur aja. Sementara dalam 1 bulan, dia cuma libur 2 kali. Jadi setiap malam, kamar itu hampir selalu kosong. Kamar itu justru diisi dari pagi sampai sore aja. Jadi ya mungkin aja sih, makhluk itulah yang justru nempatin kamar kakak aku
karena setiap malam di sana selalu kosong. Kejadian ini tuh bukan cuma terjadi 1 kali, 2 kali, enggak. Tapi ini sering banget. Beberapa kali dia datang dan datang lagi ke mimpi aku. Atau lebih tepatnya, ketika aku dalam posisi setengah sadar, dia muncul. Nggak tahu maksud dan tujuannya apa. Dan sumpah, ini udah ganggu banget sih. Pada suatu hari aku mikir, kenapa gangguan ini terus-terusan terjadi ya? Apa mungkin karena aku sama keluarga aku jarang ibadah kali ya? Aku tahu sih, setiap bangunan pasti emang ada penghuninya. Tapi kalau udah sering banget kayak gini, dan udah gak wajar kayak gini, ini kan udah aneh banget. Di lain waktu, lagi-lagi kejadiannya setelah aku pulang kerja. Rencananya aku mau langsung mandi karena hari itu emang lumayan panas. Dan badan aku juga udah gak enak rasanya, jadi pengen buru-buru mandi lah. Terus baru tidur. Jadi posisi kamar mandi aku itu adanya di tengah-tengah antara kamar aku sama kamar papa. Kalau misalkan kamar papa ada di kiri, di tengahnya ada kamar mandi, terus di sebelah kanannya baru ada kamar aku. Sementara itu jadi posisi kamar aku sama kamar papa itu pintunya saling berhadapan. Jadi bisa kalian bayangin kan posisinya kayak gimana? Sebenarnya di rumah kami itu ada 2 kamar mandi. Kamar mandi yang pertama itu posisinya tadi yang ada di tengah-tengah kamar aku sama papa. Tapi kamar mandi ini ukurannya agak kecil. Dan yang satunya lagi letaknya ada di belakang. Cuma kamar mandi ini ukurannya lebih besar dari kamar mandi yang ada di depan. Karena posisi kamar mandi ini adanya di belakang, jadi kita emang lebih sering pakai kamar mandi yang ada di depan. Mungkin karena kamar mandi yang ada di belakang emang jarang banget kita pakai juga. Ya bisa jadi ini menjadi salah satu alasan yang bikin kamar mandi ini juga bisa dibilang lumayan horor. Dan satu lagi, kenapa aku sama anggota keluarga lainnya lebih suka atau lebih sering pakai kamar mandi yang ada di depan, terutama pas malam hari? Karena di belakang rumah itu ada kebun. Meskipun di belakang rumah aku nggak langsung menghadap ke kebun, karena emang udah dibatasin sama tembok, tapi tetap aja di belakang sana, di kebun-kebun itu banyak ditumbuhi pohon pisang dan juga rerumputan sama ilalang yang bikin suasana horornya semakin ngedukung. Kebun itu cuma kebun liar yang gak diurusin, jadi semakin menambah sensasi horornya lah pokoknya. Waktu itu posisinya abis maghrib, aku baru pulang kerja dan rencananya tadi aku mau mandi. Tapi gak sengaja aku papasan sama kakakku, sebut aja namanya Widi. Jadi dia ini kelihatannya juga baru pulang kerja dan juga pengen mandi. Terus aku tanya, lu mau mandi Wid? Dan dia jawab, iya. Udah singkat aja gitu, karena biasanya dia cerewet banget kan. Terus juga jutek, banyak ngomong lah pokoknya. Tapi hari itu jawabannya singkat banget, cuman jawab iya. Terus udah langsung balik badan dan masuk ke dalam kamar mandi. Aku pikir mungkin dia lagi capek atau ada masalah, makanya dia malas ngomong dan gak bawel kayak biasanya. Terus dia habis ngejawab omongan aku itu kan langsung masuk ke kamar mandi. Dan karena aku pikir dia mau mandi duluan, ya udah aku nunggu aja di dalam kamar sampai dia selesai mandi. Sekitar kurang lebih jam 8 malam, aku keluar dari kamar. Dan lagi-lagi, aku berpapasan sama Widi. Cuma kali ini dia datangnya dari arah pintu luar. Dan lagi-lagi, dia seolah baru aja pulang habis kerja. Aku bingung dong. Tadi bukannya Widi udah pulang kerja beberapa jam yang lalu. Dan harusnya
dia udah kelar mandi juga kan. Karena penasaran, akhirnya aku nanya lagi sama dia. Wit, bukannya lu udah pulang kerja dari tadi habis maghrib? Terus Widi jawab, apaan sih lu? Gak jelas. Kali ini dia jawabannya nadanya agak kesal gitu. Persis kayak Widi yang aku kenal. Serius? Tadi gue lihat lu baru pulang kerja, terus mandi kan? Aku tetap yakin dong, kalau sosok yang aku lihat sebelumnya itu emang beneran Widi, kakakku. Apaan sih lo? Orang gue baru pulang kerja. Udah, gue masuk kamar dulu. Widi tetap bersikeras dan yakin banget kalau dia emang baru pulang kerja. Dan menyangkal semua ucapan aku tadi. Jadi, kalau Widi baru pulang, terus yang tadi aku lihat pas maghrib, siapa dong? Malamnya pas kami udah ada di kamar masing-masing, tiba-tiba aja aku dengar suara ketukan pintu sama suara papa yang manggil-manggil dan nyuruh aku buat makan malam. Karena emang di rumah gak ada yang masak, dan biasanya juga seringkali kita lebih memilih beli untuk makan malam. Hari itu aku milih buat masak mie aja. Baru aja aku mau makan, tiba-tiba aja kakakku, Widi, keluar dari kamarnya. Terus biasalah, siapa sih yang bisa menolak mie? Melihat aku makan mie, dia ngiler dan kepengen juga. Jadilah kita makan berdua sambil nonton TV bareng. Karena kebetulan hari itu kakakku juga lagi libur kerja. Jadi malam itu dia ada di rumah. Karena hari ini udah semakin malam dan kayaknya dia udah ngantuk juga. Jadi malah ketiduran di sofa ruang TV. Ditambah lagi suasana malam itu emang lumayan sejuk karena di luar hujan. Awalnya aku ngerasa biasa aja. Tapi karena akhirnya Widi udah tidur duluan, jadi aku ngerasa sendirian kan. Akhirnya aku coba bangunin Widi dan nyuruh dia buat pindah ke kamar. Tapi udah beberapa kali aku coba bangunin, dia justru nolak dan milih buat tetap tidur di sofa. Suasananya semakin terasa gak enak karena di luar hujan dan yang biasanya masih ada suara-suara warga sekitar, malam ini justru hening banget. Tambah lagi, malam itu film yang diputar di TV nampilin hantu Sadako yang lagi keluar dari sumur. Plus, di luar itu berbarengan sama suara petir juga. Gimana gak makin serem coba? Untuk kedua kalinya, aku coba wujuk Widi lagi buat masuk ke dalam kamar. Aku matiin TV dan terus maksa dia supaya mau masuk ke kamar. Akhirnya dia nurut dan kita masuk ke kamar masing-masing. Beberapa menit kemudian sekitar jam 10 atau 11 malam, baru aja aku mau tidur. Tiba-tiba aja ada yang ketok-ketok pintu kamar aku sambil manggil-manggil nama aku. Rita, Rita. Kalau dari suara yang aku dengar itu sih kayak suaranya Widi. Tapi aku gak mau langsung buka karena takutnya itu cuma halusinasiku aja karena udah ngerasa ngantuk. Rita bangun. Suara itu kedengaran lagi dan kali ini aku yakin kalau itu emang suaranya Widi. Mungkin dia perlu sesuatu, makanya bangunin aku. Karena dia terus-terusan manggil dan kayaknya dia pantang menyerah buat bangunin aku. Jadi aku rasa ini kayaknya ada urusan yang penting banget nih. Ya udah, aku putusin buat bangun, terus buka pintu. Tapi pas aku buka pintu, di sana nggak ada siapa-siapa. Terus kalau bukan Widi yang manggil aku barusan, siapa dong?
Tapi saat itu aku masih berusaha positive thinking. Jadi aku mutusin buat ke kamar Widi dan gantian balik ke kamar pintunya dia sambil manggil-manggil. Mungkin aja karena tadi aku lama gak keluar-keluar dan dia berpikir aku udah tidur. Jadinya Widi nyerah dan balik lagi ke kamarnya. Beberapa kali aku terus ketok pintu sampai akhirnya Widi buka pintunya dan seperti biasanya dia selalu ngejawab dengan nada sewot. Apaan sih malam-malam manggil gue? Ngantuk tahu. Terus kalian aja aku nanya, tadi bukannya lu ketok-ketok pintu kamar gue? Mukanya Widi pada saat itu tuh bete banget. Terus khas banget orang bangun tidur gitu loh. Rambutnya acak-acakan, terus matanya juga setengah terpejam gitu kan. Terus dia ngejawab, "Dih, enggak. Gila kali lu ya." Terus dia tutup pintu kamarnya sambil ngegerutu kayak kesel gitu. Waktu pintu kamarnya Widi tutup, detik itu juga aku yakin kalau malam itu emang ada sesuatu yang gak beres lagi. Gak mau berlama-lama di luar, akhirnya aku balik ke kamar dan mutusin buat lanjut tidur. Tapi 5 menit kemudian, aku dikagetin sama suara TV yang tiba-tiba nyala dan volumenya juga kenceng banget. Waktu itu aku mikirnya, mungkin aja ini papa yang dari habis maghrib udah masuk kamar dan sekarang kebangun, jadi pengen nonton TV malam-malam. Tahu, bisa juga Widi yang karena tadi udah aku bangunin akhirnya gak bisa tidur lagi dan memilih untuk nonton TV. Tapi yang anehnya, kenapa dia harus setel volume TV-nya tuh kenceng banget? Ini tuh udah malam, gak enak kan kalau didengar sama tetangga. Ditambah lagi aku juga udah ngantuk banget karena beberapa kali kebangun dan gak jadi tidur. Tapi aku mutusin, ya udahlah biarin dulu. Siapa tahu aja nanti dia sadar kalau volume TV-nya terlalu kenceng, terus akhirnya dikecilin. Tapi beberapa menit berlalu, gak ada tanda-tanda perubahan kalau suara TV-nya itu dikecilin. Dan karena kesel, akhirnya aku teriak aja, "Siapa sih yang nonton? Kecilin dong suaranya. Udah malam nih, gue mau tidur." Aku teriak dari dalam kamar dan berharap siapapun yang ada di luar itu bakalan dengar suara aku dan akhirnya ngecilin volume TV-nya. Tapi aku tunggu-tunggu, gak ada respon sama sekali. Jangankan suara TV-nya dikecilin, tanda-tanda ada yang jawab teriakan aku aja gak ada. Ya udahlah, aku pikir mungkin emang siapapun yang ada di ruang TV itu gak denger teriakan aku. Akhirnya aku mutusin buat tetap tidur, gak mempedulikan siapapun yang ada di luar itu. Beberapa saat kemudian, tirai jendela kamar aku tiba-tiba aja bergerak sendiri. Padahal itu kipas angin gak nyala sama sekali. Dan meskipun di luar hujan, itu juga gak ada angin. Harusnya, kalau emang itu angin, berasa dong dinginnya sampai ke dalam kamar. Tapi ini enggak. Pintu sama jendela ketutup rapat. Tapi kenapa tirai jendela di kamar aku justru gerak-gerak sendiri? Dalam hati aku terus mikir, ini kenapa sih? Dari tadi kenapa gangguannya gak berhenti-berhenti? Sementara itu, suara TV di luar juga masih aja kedengeran. Dan volumenya juga gak berubah sama sekali. Masih tetap kenceng. Karena badan aku udah capek banget dan aku juga udah ngantuk banget kepengen tidur. Jadi aku paksain tutup mata sambil narik selimut karena udaranya juga emang udah lumayan dingin karena di luar masih hujan. Tapi tiba-tiba aja aku ngerasa kayak ada yang narik selimut aku beberapa kali. Waktu aku tarik ke atas, selimut itu merosot ke bawah. Aku tarik lagi ke atas, selimut itu merosot lagi ke bawah. Di saat itu aku udah takut banget dan yakin ini udah benar-benar kelewatan gangguannya.
Dari mulai suara ketukan pintu, dan dia manggil-manggil aku. Terus suara TV yang nyalanya kenceng banget. Terus juga tirai jendela yang digoyang-goyangin kenceng banget. Sekarang tambah lagi selimut yang juga ditarik-tarik sama dia. Akhirnya aku mutusin untuk baca doa sebisa aku sambil berusaha buat tidur dan berusaha juga untuk gak peduli sama gangguan yang terjadi. Sampai akhirnya aku bener-beneran ketiduran dan baru bangun pas azan subuh. Paginya aku keluar dari kamar dan ketemu lagi kan sama Widi. Dan lagi-lagi Widi tuh ngomel ke aku. Lu ya, ngapain malam-malam nyalain TV kenceng banget? Gue sampai kebangun. Terus gue matiin deh tuh TV. Karena aku gak ngerasa kalau aku yang ngelakuin hal itu. Ya aku jawab dong. Siapa yang nyalain TV? Gue kira itu malah lo. Terus aku juga jelasin. Kalau saat itu aku juga malahan beberapa kali teriak-teriak dari dalam kamar. Minta supaya TV-nya dimatiin. Atau minimal volumenya dikecilin. Tapi malahan gak ada jawaban sama sekali. Kita berdua sempat bingung. Terus nanya juga ke papa. Tapi papa bilang dia juga gak nyalain TV dan udah tidur dari habis selesai makan malam. Terus kalau bukan salah satu di antara kami, siapa berarti yang nyalain TV semalam? Semenjak kejadian itu kita bertiga mutusin buat ngadain pengajian kecil-kecilan di rumah dan juga memperbanyak ibadah. Pengajiannya sih gak kita lakuin setiap hari, tapi kalau kita gak bisa ngaji bertiga, minimal salah satu dari kita ada yang ngaji lah. Entah itu aku, Widi, atau papa. Gantian aja, biar rumah gak kosong banget. Meskipun belum bisa setiap hari, tapi minimal kita udah mulai ngaji 2 atau 3 hari sekali. Dan alhamdulillahnya, setelah kami mulai rutin ngadain pengajian, ibadah juga udah mulai rutin, gangguan itu udah mulai berkurang. Ya meskipun kadang-kadang masih ada aja sih gangguan yang muncul. Kayak misalnya ada beberapa kali yang ketuk jendela kamar atau pintu belakang. Cuma intensitasnya emang gak terlalu sering seperti sebelum kami ngadain pengajian dan mulai rajin ibadah. Jadi gangguannya juga cuma gangguan kecil biasa, gak terlalu ekstrim kayak dulu. Oke. Itu tadi cerita tentang teror yang dialami Rita di rumahnya. Aku nggak tahu nih, teror ini apa cuma Rita aja yang ngalamin atau seluruh anggota keluarganya juga ngalamin teror yang sama. Kayaknya Rita nggak ceritain sih, tapi mungkin videonya bakalan panjang banget kalau misalnya ada versi cerita dari kakak sama papanya Rita juga kali ya. Terus Rita juga bilang kalau justru yang lebih horor itu kamar kakaknya kan. Apa mungkin kakaknya justru ngalamin hal yang lebih horor atau bahkan gak ada sama sekali? Gimana menurut kalian? So guys, kita udah sampai di akhir video. Terima kasih banget buat Rita yang udah mau berbagi cerita horornya sama kita di sini. Terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang punya pengalaman horor dan mau ceritanya dibacain kayak Rita, boleh banget kirim cerita dan emailnya ke sini. Alamat emailnya aku tulis di kolom deskripsi. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau kalian suka videonya. Bantu kita agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan tontonan yang menarik dan menghibur buat kalian semua. Jangan lupa juga buat subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video baru di setiap minggunya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!